warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih kami haturkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa Talusi beserta Ibu dan seluruh tokoh masyarakat, sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama dan dari Budu Islamic Organizer. Hadir di tengah-tengah kita Kakanda sahabat Ahmad Sadikin Halim. Saya bersama beliau mulai dari UIN Alauddin Makassar. Insyaallah. Jadi melo terima kasih maraja ka lalu di sini na tomoto kumanang yang kehadire pada malam hari ini. Kemudian terkhusus juga kepada yang musisi dan yang adinda yang menyanyikan lagu-lagu Islami dan lagu-lagu religi, dan semua yang hadir pada malam hari ini, sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, dan juga semua pengunjung Kafe Bumdes Pelangi ya, luar biasa. Ini pelangi, tadi saya dapat bocoran dari Pak Desa bahwa pelangi itu berwarna-warna, banyak warna. Jadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan violet. Itu kalau warna pelangi. Saya masih hafal warna pelangi itu dari SD karena disingkat merjingku hijau, biru, violet. Jadi saya ingat. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini saya selaku diberi amanah di Nahdlatul Ulama, tapi sebenarnya di tengah-tengah kita ini banyak tokoh-tokoh NU. Di Tanduk Tedong ini banyak tokoh-tokoh NU, orang tua kita. Cuma karena kesibukan jadi kami tidak sempat bersilaturahmi dari rumah ke rumah. Jadi saya berterima kasih sudah NU diterima di tempat ini untuk mengadakan acara Destino guys. Ini sebenarnya acara saya kaget. Hasilnya nggak ada tuku karena terlalu formal. Padahal acara Sitongan Nabu hanya duduk santai saja, makanya tidak ada kursi. Kita hanya pakai kursi warkop yang ada, kemudian duduk sambil pesan minuman, kemudian ada nasihat-nasihat sedikit, kemudian dengarkan lagu baru pulang. Magai nasabak ya kok masih emak ceramah biasa agak kaku. Detone yang mana tahu melo tamu masih tapi kalau di warkop itu bermacam-macam. Makanya kita datang ke warkop mendatangi untuk memberi nasihat. Jadi matu komateka nama kutana mereka bisa mau komanda ke warkop kan alhamdulillah sudah. Itu nasihat yang itu wasiat yang saya ingatkan kepada sahabat-sahabat yang hadir. Di sini di tengah kita juga Ketua LDNU Kabupaten Sidrap ada bersama kita. Beliau ini luar biasa karena juga ambil kandidat doktor, ambil di PT IKI Jakarta. Alhamdulillah. Yarona Pasongko Calai Pak itu alumni Mesir. Ini luar biasa sudah LC. Dakwanya juga alhamdulillah itu untuk milenial. Saya tidak banyak memberikan pesan, tapi angka 2 telu nasihat yang perlu tak ketenis itu ngana supaya hidup kita itu tenang. Yang pertama, saya dulu dapat amalan, Bapak Ibu sekalian, ini penting saya wasiatkan, ajarkan ke anak-anak kita. Saya dapat amalan itu surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, dengan surah Al-Ikhlas. Setiap selesai sholat fardu, kita meletakkan tangan kanan itu di perut sebelah kiri. Kemudian kita baca Alam Nasrah 3 kali dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dilakukan terus. Setiap selesai sholat fardu. Ya komeki salai bola baca ya, lepangi jolo nak kita baca, atau kalau agak sibuk nanti di kendaraan baru kita baca. Ya kung ka onro tak mak balu-balu ang konro yonri atau sekolah kita baca itu. Magai walaupun bagaimana caranya orang ingin menjatuhkan kita, insya Allah itu selalu dijaga. Itu. Jadi itu wasiat ulama kita. Jadi meletakkan tangan kanan itu di sebelah kiri, perut di sebelah kiri. Ibu jari itu ditempelkan di denyut jantung itu, nadi. Jadi ibaca ya. Kemudian yang kedua ulama kita mengatakan itu menutup jin masuk ke dalam tubuh. Itu barakah Bapak. Dan tidak ada orang yang istilahnya akan selalu diangkat oleh Allah kehidupannya yang mengamalkan surah Al-Insyirah.
Sebab surah Al-Insyirah ini adalah salah satu surah yang dihadiahkan kepada Nabi untuk membedakan dengan nabi-nabi yang lain. Itu makanya anak-anak kita ajarkan itu. Surah Al-Insyirah itu alam nasrah. Namun ya Allah pengupu, tapi sebenarnya itu kalau kita melo ikaji, kenapa kita baca surah Al-Ikhlas? Maka dia kurut tak pertama kangi korang ngalemu sebelum kau jalan. Kalau kau meninggal dalam perjalanan, kau sudah meninggal dalam keadaan sudah khatamkan Al-Quran. Kayak kau mikir monro mengaji, kau secara pikir, secara akal saya maka dah ya ki pertama kali korang ngalewe tidak mungkin, itu mustahil. Mikir lo kantor pertama kali korang ngalewe kan tidak bisa. Meloki mengaji pasti letu arewe napa selesai 30 juz. Tapi Rasulullah memberikan hadiah untuk kita. Itu surah Al-Ikhlas dibaca sekali itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa surah Al-Ikhlas ini penting dibaca 3 kali? Sebenarnya itu kan untuk ruh kita. Makanya ulama kita itu mengajarkan seperti itu. Dan saya amalkan itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi rutinkan saja. Amalkan terus. Meluki selai bola, tak baca ya. Rongkon rotak, ton ritama, mabalu-balu, masuk ke situ, baca itu. Insya Allah. Itu tidak akan, kongka tahu manyak makaliliang untuk merusak itu enggak. Itu tidak akan bakalan terjadi. Karena Allah menyuruh para malaikat itu untuk menjaga. Karena setiap lafaz Al-Quran itu ada khadamnya. Khadam itu adalah malaikat penjaga lafaz. Makanya wattunat turu surah Al-Ikhlas itu sampai unta. Bahkan ada ayat itu turun sampai perut unta itu rapat ke tanah. Saking beratnya itu. Sebab makanya malaikat yang menjaga lafaz itu menyebabkan unta tidak mampu memikul itu. Jadi ajak nih capa tasidi ayat. Makanya Allah itu mengistimewakan Bapak-Ibu sekalian. Setiap segala sesuatu itu tidak istimewa. Bulan ada 12, tapi ada 4 yang istimewa. Disebut dengan bulan haram. Semua malaikat itu mulia. Tapi ada satu malaikat yang dikhususkan, itu malaikat Jibril. Rasul itu 24 nabi dan rasul. Ada satu yang diistimewakan. Sayyidul Anbiya itu Rasulullah. Semua manusia itu kan dianggap kita ada ulama. Tapi ada kedudukan wali Allah. Mulai dari yang paling tinggi wali al-autat sampai ke bawah itu banyak. Kemudian tempat juga begitu. Masjid yang ada di muka bumi ini Bapak-Ibu sekalian. Itu mulia. Berkah. Tapi ada 3 masjid yang itu dikhususkan oleh Allah. Termasuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semua sumur di dunia ini, itu ada 4 sumur yang istimewa. Salah satunya adalah sumur Samsam. Kemudian yang kedua, ada sumur Gars. Orang kadang tidak tahu ini sumur Gars. Ya, makanya kalau ada yang ke Tanah Suci, melaksanakan umrah atau haji, kalau di Madinah, itu datang ziarahi sumur Gars. Sumur Gars itu adalah sumur yang dipakai airnya untuk memandikan jasadnya Rasulullah. Dan air mandi Rasulullah itu tidak turun ke tanah. Pada saat Nabi dimandikan, itu dari naik ke langit. Dan nanti hujan, baru air itu turun. Dan di mana tetesan air mandi Rasulullah jatuh di bumi, pasti ada masjid dibangun di situ. Makanya tanah yang ditempati masjid itu adalah tetesan air mandinya Rasulullah. Saya tidak buka rahasianya ke belakang. Karena itu ada rahasia di situ. Saya tidak sampaikan itu. Yang paling pokok bahwa tempat yang ditempati kita, sujud itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena di situ Allah jatuhkan air mandi Rasulullah. Kemudian, ini kan tempat. Ayat juga begitu, surah juga begitu, Bu. Ada yang istimewa, surah Al-Ikhlas, surah Yasin, suratul Fatihah. Kemudian ada malam-malam tertentu yang istimewa. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, malam Lailatul Qadar, dan setiap malam Jumat. Ada waktu-waktu istimewa. Seperti Zahara, wabil azhari hum yastaghfirun, kalau mau masuk subuh, kemudian sesudah subuh sampai masuk waktu suruh, kemudian menjelang tenggelamnya matahari, kemudian sesudah maghrib sampai isya. Itu waktu 4 yang istimewa. Dan seperti ke malam. Tapi upasa nih, iya 2 apa waktu nah ini kan pencari rezeki di sini banyak. Asap-asap padale. Saya wasiatkan begini. Dunia itu jangan dimasukkan dalam diri kita.
supaya dia tidak membuat kita tenggelam dalam kehidupan agama. Jadi ajak nih pertama lina ukilala ngelewi. Isaliwang itaro. Karena kapan dunia masuk ke dalam diri kita, kita pasti tenggelam. Tapi kalau dia tidak masuk, maka agama tidak akan pernah ditenggelamkan oleh dunia. Tapi ya pertama ilino ko aleta, pasti agama tidak bisa. Makanya akal berkan nama kie, ia kok kapal berlayar di atas air dan air tidak masuk di dalam kapal, itu kapalnya tidak tenggelam. Tapi kapan air masuk ke dalam kapal, maka kapal akan tenggelam. Hidup juga begitu, Pak. Ia komu pertama ini, makanya ada istilahnya jamaah tabligh itu yang bagus sekali. Kan ada sering dia itu bahwa dunia di tanganku, agama di hatiku. Tapi itu kan gampang dibilang, magampala dari po, tapi susah itu. Ya kota pertama ku ilalangnya pasti naganggu sampai jatah. Tapi ya kisaliwang kita taruh itu tidak mengganggu. Makanya urusan manusia itu kan cuma dua, berusaha dan berdoa. Urusan menentukan itu kan Allah. Cuma kadang kita mengambil urusan Allah, kita mau yang ditentukan. Jadi dia pernah tomak jama tomak deki memang, macam memang pengalatan dan asalnya di urusan itu. Kan begitu. Coba di sini kan masalahnya. Urusan na pengalatan, yurusu, napa urusan tadi ini urusu. Urusan tadi berusaha si bawa milodon. Urusan na pengalatan dia yang tentukan. Yo pwede ireke ni jolo na pakimima jama. Imakali po nga latala urusan kumurus na di pamurus urusan mo. Kan begitu. Makanya hidup kan tidak bisa tenang. Kenapa ulama selalu pakai istilah ikhlas? Aja mamuko jolo. Pengalatala tentukan nih. Kan begitu. Ada di situlah tadi ada cara memakai mak baraka. Agak sama baraka. Kumakai di ruler rekeng. Sebenarnya hakikat mak baraka adalah kualitas, bukan kuantitas. Ya sangat kuantitas berarti jumlah. Ya kok kualitas hakikat. Ya kok maka dia teh warampara mak baraka berarti tenang ya tuh tahu ko nalolongan ni. Namo bija-bija nama jamato. Tapi ya kok dena baraka namo mega na susah ya tuh lomon deh. Ya na tuh nama kay kamakun recha mangkalinga pangaja apa manri anu dena baraka. Tapi dito gago ko kalau si dengan. Nggak ada di sini. Ini. Iya. Iya. Itu kuncinya Bapak sekalian. Jadi hitungan kehidupan itu gampang. Dia itu hitungan nama rajing. Makanya Imam Malik ketika diskusi dengan Imam Tasyafi itu luar biasa Pak. Ulama besar yang berdiskusi, makanya itu dalle purani napa tentu pengalatala napa kijaji. Angkat topa malaikat isuruh bagi, dia mungkin salah bagi. Kan begitu. Kan jodoh ditentukan, umur ditentukan, ajal kan ditentukan. Kemudian baik buruk kita alami, kemudian rezeki ditentukan. Masa pura nipat tentu napa kijaji? Kata malaikat isuruh bagi, masa malah sauluko. Makanya dari situ ada profesor di Amerika, selesai S3-nya, doktor bidang ekonomi, selesai di Amerika, kembali ke Indonesia, jadi anak buah. Di mana? Perusahaan yang punya dia tidak ditembak SD. Di Kalimantan itu Pak banyak. Orang Bugis datang ke Kalimantan, itu buka usaha. Dia tambah SD tapi sukses. Anak guruna doktor dari Amerika. Padahal dia berarti apa? Kekayaan bukan dari kepintaran, tapi Allah yang mengatur rezeki setiap hambanya. Ya ku ya tuh yakini tepa insyaallah. Cuma mereka ini kok mako kata 5 dekeng ini. Mako apa mako ini jadi masalah. Makanya itu jadi masalah karena selalu menghitung. Jangan usah hitung. Jalan saja. Pak makanya pengalatala jagomu kopi mak bila di pada jangan begitu. Karena pengalatala jagomu kopi mak dekeng ya pokoknya ini reke biarkan dia menghitung. Kan makanya di dalam hadis qudsi itu kan Allah mengatakan siapa hambaku yang memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya. Jadi sama sebenarnya kalau kita bekerja seikhlas mungkin saja. Cuma kada wae mawatatu itu stas. Makanya kan tingkatan memang ada Pak. Agama itu kan ada tingkatannya. Orang yang paling tinggi itu kan berserah diri sepenuhnya. Itu banyak dipakai. Dia agak baca-baca anak. Yopi di makokona mondri itu dibaca-baca siapa. Yopi tahu dulu dia nasapa baca-baca. Ulama dulu itu tidak banyak baca-bacanya. Keyakinan mina pakai. Sama guru atau guru kekimuin. Agak nasa. Namo masih di sini atau lino melo solangi kak ko dia pakai lori pengalatala di marigaga. Dan betul. Agak prinsipnya Pak Kahar.
Iya ro senjata tahu mi maki gua, iya watakale ku pong Allah Ta'ala. Masa ya si aki gua na rupa tahu aki gua na pong Allah Ta'ala. Itu kan itu kan yang keyakinan toh. Namo agak kemian ria to itu dipakai. Masa iya? Kan begitu. Ulama kita dari dulu mengajarkan, bembe dari Nur Muhammad, watakale ku pula ku Nur Muhammad. Masa melo karena kolesterol gara-gara iya. Nah begitu. Ya tuh nak ada alai Pak Murah kan itu semua. Inilah yang dipakai ulama kita dari dulu, itu hanya keyakinan. Kan begitu. Jadi makanya dia namanya baca-baca. Iya pun nak munde mereka baca-baca. Itu begitu. Orang dulu itu kan hanya keyakinan. Jadi nato kan makanya itu dia sama lagi baca kali ini gitu kayak baca, yakini mi. Ya kok ilawi maka dia tuh nak ada dia nalapakan ini, dia itu nalapakan ini lah kok keyakinan. Maka dapat guru kagak bacaan nasa ide na lapakang ini dia na curi ipena, beko cara na keyakinan, beko cara na miyak bereng. Tidak bisa, karena itu keyakinan. Dan Allah kan mengatakan, aku ada pada sangkaan hambaku. Itu yang dipakai Pak, dan itu diskusi. Jadi ini kan dipakai. Dan saya, ini bukan bercanda Pak. Saya ini punya ilmu itu bersanad. Ilmunya itu dari guru tak Dr. Hamzah. Beliau adalah Ustaz Hamka ini kenal. Beliau itu alumni Mesir, ya. Dan dia ketua ICAT ya. Dulu ketua ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah itu. Saya dapat ilmu langsung dari beliau. Saya ketemu di Papua, kemudian saya lihat makan kambing tidak ini, kemudian saya kasih tahu. Aganasan, guru-guru kami di Mesir itu sudah mengajarkan. Mengatakan bahwa kambing ini diciptakan dari Nur Muhammad. Likulli syai'in min Nur Muhammad. Kami pun diciptakan dari Nur Muhammad. Maka dia meminta, ketika dua nurnya Rasulullah ketemu, maka tidak akan pernah menjadi penyakit. Dan itu kan dipakai. Ya itu tomotot tadi lo nak ada alih Pak Murah. Yo pun maka dia alih Pak Murah dia sekarang agar loh. Padahal itu buat masuknya. Itu mana itu dalam Pak. Kalau orang paham betul itu. Wah ini sudah 10:11 ini. Nah, saya hanya nasihatkan sebentar bahwa kehidupan begitu Pak. Nggak usah kita istilahnya begini. Tadi dikatakan bahwa Ustaz viral enggak. Saya itu enggak pernah ada niat untuk itu. Makanya untuk merekam sendiri kalau ceramah untuk ini enggak. Saya enggak. Saya masih berpatokan ke wasiatnya Guru Taqi Abdul Muin Yusuf, Presiden Rek. Maka dia itu cara mainnya pasidakah. Ya kok gagapura masidakah ngaja nemu rusuk. Itu wasiat beliau. Jadi apa itu wasiatnya Guru Tak itu luar biasa Pak. Maka dia kok pasidakah aja murus itu pura masidakah ngaga. Biarkan orang melakukan kebaikan. Jadi itu luar biasa Pak. Tapi sekarang kan tidak bisa Pak. Karena mereka tahu dia dulu tangir. Harus dari awal. Makanya saya mengatakan ya orang yang begitu itu Allah semua yang mengatur. Saya tidak pernah tahu. Makanya kalau kata tani, aku cara, dia bisa gitu. Termasuk saya kalau mau ceramah, saya kasih tahu teman-teman. Termasuk kalau saya mau ceramah itu tidak pernah masih persiapkan bahan. Tidak pernah. Dia itu nak ada ia matuk bahasa matuk. Saya tidak pernah itu. Sampai membaca itu sebelum ceramah tidak pernah. Kenapa? Saya cuma bertawakal. Saya itu ketika ketemu dengan zuriatnya Datuk Kalampayan di Kalimantan, cuma itu wasiat. Saya minta 4 nasihat, dia cuma kasih tahu. Nah, dimanapun kau berada, ziarahilah para ulama. Kalau dia sudah meninggal, ziarahi kuburnya. Karena kau tidak tahu, mungkin salah satu di antara mereka ada nanti yang menarik tanganmu masuk ke dalam surga. Itu wasiat beliau. Jadi kenro kilo, ziarahi ulama. Kau nggak tahu pandri kau tuh, ya kau mati, nah mungkin buruna, ziarahi. Kirimkan dia doa, karena boleh jadi nanti itu yang menarik tanganmu masuk ke dalam surga. Kau tidak tahu. Yang kedua wasiat beliau, kehidupan dunia ini kata beliau, kehidupan dunia ini nak, kalau kau mengejarnya itu tidak akan pernah selesai. Tapi satu kuncinya, dunia itu adalah ketika engkau bersyukur, maka insya Allah kau sudah memiliki segalanya. Jadi tahu syukuru itu situngan nama pun dari mana. Ya itu sampai maka dah si sale itu tahu maceceng si tahu menguai. Ya aku tahu macece itu mengisah tace deh. Ya aku tahu menguai langsung dengan aku gak tahu. Itu ini lasa ya Pak. Tapi dia tuh kagak kok dia tuh kagak. Iya.
Nikmati saja Pak. Kehidupan kan begitu. Jadi harus. Saya bersyukur bisa ketemu dengan Pak Desa, salah satu orang yang saya dapat inspirasi dari beliau bahwa memang kehidupan ini Pak, jangan mengatakan wah ustaz itu yang begini yang bau, tidak. Ustaz itu bisa saja masuk neraka lebih dulu. Betul. Iya. Iya, bisa saja lebih dulu masuk ke dalam neraka. Di dalam kitab-kitab itu kan banyak. Banyak. Makanya jangan katakan bahwa sahabat Nabi yang jadi ustaz itu cuma berapa orang. Yang paling banyak itu kan pedagang. Tapi kenapa? Perkenalkan Islam dengan perdagangan. Kalau kau punya jabatan, perkenalkan Islam dengan jabatan. Kan di situ lebih mudah. Ustaz kan kalau cara memakan itu, ya, macigau. Tapi kalau pejabat itu bisa tanda tangan. Iya, satu kali tanda tangan itu bisa berlaku sampai 10 tahun. Kalau ustaz ceramah satu kali, itu kalau orang tidak mengikuti bisa. Tapi kalau pejabat yang tanda tangan, itu pasti diikuti. Makanya Pak Desa kalau memanfaatkan tempat ini untuk mendatangkan keberkahan, itu luar biasa. Kayak Pak Kom itu, makanya kehidupan ini yang terakhir. Kehidupan itu kita yang setel. Antara agama dengan dunia itu kan saya. Makanya saya itu kalau jamaah tablik, saya sering salut dengan istilah-istilahnya, cuma ada yang salah paham. Mengatakan dunia itu sementara, akhirat selamanya. Itu yang banyak keliru. Sehingga dia kadang meninggalkan kehidupan dunia, kemudian dia mengejar akhiratnya terus. Padahal itu keliru. Jadi ya uci pau, maka dia kong tahu madece pakalinona, napa mas mak guru agama atau dia sholat, rajin ibadah, kemudian menjadi miskin, tania agama salah, alena salah paham agama. Itu kunci. Jadi ya kok angkat tahu makanya ekonominya, makanya ni atu tunggal linona. Nata kok mak guru agama, nah dia menjadi miskin, berarti tania agama salah, alena salah paham kok agama. Betul. Pada kau nggak tahu malasan andre Pak Bura, nah dia apa aja lasana, berarti nama Pak Bura salah. Nulis resep namina tanya Pak Burana. Kan banyak begitu. Begitu. Iya, dikasih resep. Ayat itu kan resep. Hadis itu resep. Kok iya miro bawang, tapi dia tidak tahu penjabarannya, itu bahaya. Makanya ada dunia sementara, akhirat selamanya. Nasa saribani lino, pokoknya urus agama terus. Padahal itu keliru. Maksudnya setiap aktivitasmu sandarkan ke akhirat, jangan sandarkan ke dunia. Meki matindro, aja tak ada. Kalau tidak cakar dulu gak sadik. Tidak. Akadaki, meka matindro masih supaya moto kama sampai jatah haji. Siaga etata matindro itu dihitung sholat. Dan itu hadis Pak. Emang kada jolo matindro masih supaya moto menonton pagolo, ya toh itu tanolongan. Begitu. Iya. Makanya ada namanya tidur ilahiyah, kan di situ kuncinya. Dari sinilah semua ulama, ini yang penutup, dari sini semua ulama, kenapa dia mengatakan setiap aktivitas ibadah itu harus disambung. Karena Rasulullah mengatakan umatku adalah umat terbaik, karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi kita itu tidak pernah lepas dari kebaikan, Pak Bu. Ya nasa tomata dulu sampai jatuh tuh. Kan itu semua dipakai. Dari sini semua. Makanya kenapa sholat itu ditutup dengan salam. Assalamualaikum ke kanan, itu niatkan untuk tembus ke sholat berikutnya. Assalamualaikum ke kiri, minta doa keselamatan semua kesalahan yang sudah kita lakukan dari situ. Kan begitu kuncinya. Di jeda itu Nabi Rasulullah tahu, ya udah salam selesai. Tidak. Salam itu siapa yang disalami? Bere salak ko niya kang imato kaniya ti dapi sampajangi pemangi. Ina resa sampaja tepat to pamakai nabi te komunia kan imapigaw decek itu sudah dicatat. Kalau kau meninggal sebelum kau lakukan itu tercatat selamanya. Kan makanya loh. Itu mudah sekali Pak. Jadi namoloki pa sa elotoki ko sampajangi magi na sabak puran ini akan belo masampaja cuma perjalanan kita itu belok-belok. Tapi saya kasih tahu, kalau mau sholat mau ibadah, usahakan semangat. Aja na to diloyo. Weh, loro sih. Begitu. 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 Weh, mau bawah sih. Itu orang munafik kata Nabi. Bahwa ciri orang munafik adalah orang atau ciri orang yang munafik itu adalah orang salah satunya juga adalah orang yang ketika mau melaksanakan sholat itu bermalas-malasan. Betul kan? Maka dodong. Makanya kalau mau ke masjid semangat.
Aja makanya mui dodo pamagi tahu mata Jawa tu na mata Andrea Palana karena begitu engkau tahu kaman itu na sa jolo mata mo pamaka tu lampe bacaan aku itu mancaji tu lima sebo itu spesialis masebo apalagi kau subuh Jumanya so implementasi lu sini baca teh Muhammad Rasulullah kan begitu tapi dia tuh kagak kok kalau sih deh ini jadi itu kuncinya dalam kehidupan Pak. Jadi makanya saya wasiatkan. Saya hanya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Tadi ada wasiatnya Guru Ustaz Muhammad Tang bahwa sekolahkan anak kita di pesantren. Yang punya anak di pesantren kirimkan suratul Fatihah, dawamkan 41 kali. Kalau tidak bisa setiap malam, cukup setiap malam Jumat. Kakiringan Fatihah anak, karena anak yang di pesantren itu ibunya dan bapaknya hatinya itu sudah mondok. Magi ni pertama pesantren yang nak apa? Ya nak pesantren yang nak atita tu mah pesantren itu. Dan orang yang anaknya masuk ke pesantren, kenapa dikatakan berkah? Ini banyak penceramah bilang anak di pesantren itu berkah. Dia tidak paham bahwa yang dimaksud berkah karena ketika anaknya di pondok, ibunya hatinya, kalbunya itu sudah di pondok, maka itulah yang dimaksud dengan ibunya mendapatkan keberkahan. Apa ya kodeno ke pesantren anak tadi itu nak koti ke pesantren itu tendro kan rimono kui boleh iki kan ya rona tapi ya kok kui pesantrennya hati kita selalu mengingat anak di pondok berarti hatimu ruhmu sudah ada di pondok hanya jasadmu yang ada di rumah ya nanti jasad kehidupan berkah karena anak ada di pondok akhirul kalam Allahumma fiqil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.